teman-teman, kembali lagi di Potalis, Podcast Patinalis. Hari ini di sebelah saya sudah ada Kak Nasyif selaku Ketua Panitia dari event yang baru-baru ini digelar di SMA Negeri 4 Magelang. Bisa perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, aku Nasyif Dama Priyono, biasa dipanggil Nasyif kalau di Semapa gitu. Dan aku saat ini itu duduk di bangku kelas 11, tepatnya di kelas 11-2 di SMA Negeri 4 Magelang, seperti itu. Oke, baik. Saya langsung ke pertanyaannya saja ya, Kak Oke, Nasyif. siap. Yang pertama saya notice itu konsep dari GKS ini menarik banget sih, Kak. Gimana sih ceritanya bisa terinspirasi dari film Aladdin? Dan gimana ceritanya bisa dapat nama Glorious untuk event ini? Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke nama eventnya, aku jelasin dulu ya, kenapa kita pilih film Aladdin. Jadi, waktu itu, aku sama Alika, selaku ketupat dari GKS ini, kita mikir, kira-kira tema seperti apa yang kira-kira itu colorful, yang itu merepresentasikan bahwa GKS ini acara yang penuh kebahagiaan, seperti itu. Dan akhirnya, aku dapat intuisi gitu ya, dapat ilham gitu. Akhirnya kita pilih Aladdin. Dan waktu itu kita juga udah melakukan koordinasi bersama antara ketua panitia dan juga panitia dan menghasilkan beberapa pilihan waktu itu. Ada nama Glorious dan ada nama lainnya. Dan kita mengadakan polling waktu itu dan berakhir di nama Glorious yang berarti glow your creativity and shine your magic at Semapa, seperti itu. Oke, baik. Terus apa sih yang menurut Kak Nasyif bikin GKS tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya, Kak? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, selaku ketua panitia gitu, menurut aku sendiri di GKS ini yang menjadi perbedaan itu di bagian koordinasinya. Kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya bahwa kita nggak selalu melibatkan seluruh organisasi utama di SMA Negeri 4 Magelang. Sedangkan kita paham bahwa SMA Negeri 4 Magelang itu punya banyak sekali organisasi yang memang potensial untuk dapat diikut sertakan seperti itu. Dan alhamdulillahnya di event GKS ini kita melibatkan seluruh organisasi utama dan juga beberapa organisasi lainnya. Seperti yang utama seperti MPK, OSIS, Paskas, PKS, dan juga Dewan Ambalan. Kita turut sertakan semua seperti itu. Oke, baik. Terus GKS ini kan memang jadi salah satu acara terbesar di Semapa ya. Berapa lama sih Kak Nasyif sama teman-teman panitia mempersiapkan acara ini? Oke, jadi untuk persiapannya sendiri, sebenarnya kami udah mulai dari jauh-jauh hari. Kami juga udah berkoordinasi sama MPK itu, kalau tidak salah mulai bulan Desember. Jadi kurang lebih selama 4 bulan kami mempersiapkan event ini, seperti itu. Sudah lama sekali ya Kak, berarti. Dari kan gelar karya siswa ini melibatkan banyak sekali organisasi ya Kak. Gimana sih cara Kak Nasyif mengkoordinasikan organisasi-organisasi tersebut biar acaranya tetap berjalan dengan baik? Oke, baik. Jadi kunci untuk mengkoordinasi seluruh organisasi sebenarnya kita sebagai ketua panitia itu berlaku sesuai tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Artinya ketika berhubungan dengan organisasi yang lain itu kita bisa memanfaatkan dan meminta tolong kepada PJ teknis. Waktu itu aku meminta tolong sama Ines selaku PJ teknis itu untuk mengkoordinasikan untuk meminta bantuan dari teman-teman organisasi lain. Kemudian yang menjadi kunci juga itu memperjelas tugas-tugas pada saat hari H, seperti itu. Dan nantinya untuk resultnya akhirnya bisa sesuai dengan apa yang telah diarahkan sebelumnya, seperti itu. Terus selama pengkoordinasian itu apa sih kendala yang paling besar dan paling menghambat di acara ini dan bagaimana cara mengatasinya, Kak? Oke, jadi kemarin kita juga udah melakukan evaluasi bersama gitu ya, dan kita memang menemukan beberapa evaluasi, terutama yang kaitannya dengan organisasi itu seperti kurangnya pemusatan informasi di PJ kelas dan juga beberapa keamanan seperti itu. Dan kami melakukan evaluasi di sana dan kami menemukan solusi bahwasanya solusinya yaitu dengan memberikan HT ataupun radio internal kepada salah satu perwakilan dari PJ kelas dan juga organisasi tersebut. Tujuannya nanti untuk mengordinasi apa-apa tuh punya perwakilannya gitu loh. Kita mau komunikasi kepada siapa, kita udah punya. Kita mau komunikasi ke si A, kita langsung komunikasi ke si A tersebut. Oke, baik. Kalau seandainya waktu bisa diulang, apa sih yang pengen Kak Nasyif perbaiki dari gelar karya siswa tahun ini? Oke, mungkin berkaitan dengan evaluasi dari aku sendiri ya. Jadi, menurut aku sendiri, ketika waktu bisa diulang,
aku akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan penampilan, itu mungkin aku akan di awal open recruitment itu bisa lebih mencari potensi-potensi yang ada di SMAPA. Karena kita tahu sendiri, SMAPA itu salah satu sekolah yang hampir setiap bulan itu banyak sekali yang dapat juara gitu kan. Iya. Nah, mungkin evaluasi dari aku sendiri, kemarin itu kita kurang melihat potensi-potensi di SMAPA itu ada siapa aja. Akhirnya, ketika hampir penutupan pendaftaran, kita sempat kekurangan personil untuk tampil gitu. Akhirnya, kita menemukan solusi untuk perpanjangan dan habis itu kita melakukan pencarian bakat-bakat yang bisa berpotensi untuk tampil di GKS dan alhamdulillahnya kemarin sudah lengkap seperti itu. Oke, baik. Lalu apa sih momen paling berkesan selama entah mungkin persiapan atau di hari-hari GKS-nya itu sendiri? Apa sih yang paling berkesan buat Kak Nasyif? Kalau pelajaran yang aku ambil dari GKS ini sih lebih ke ketika kamu menjadi ketua itu bukan tentang siapa ketua yang paling bagus dan bukan tentang siapa ketua yang paling hebat di posisinya. Tapi ketika ia bisa menempatkan anggota-anggotanya di tempat yang sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu. Dan nantinya ketika hal tersebut terjadi, yang terjadi adalah masing-masing anggota dapat mengeluarkan keahliannya di bidang tersebut dan akhirnya bisa maksimal. Kita punya beberapa divisi itu, mulai dari ketua, divisi acara, sampai dengan divisi dokumentasi, dan juga ada MC. Nah itu kita tempatkan berdasarkan keahliannya masing-masing. Sehingga nanti ketika bekerja, mereka udah paham akan tupoksinya sendiri-sendiri, seperti itu. Oke, baik. Kalau di GKS tahun kemarin, mohon maaf, kalau di GKS yang ini, kan banyak sekali tuh yang menarik, misal dari penampilannya, atau dari adanya foto booth, atau dari stand-stand makanan. Menurut Kak Nasyif, apa sih yang paling menarik dan paling jadi minatnya siswa-siswa SMAPA? Oh ya, kalau menurut aku sendiri, tiga komponen itu tuh jadi komponen utama ya di GKS ini, di mana ada penampilan dan kita menarik para siswa itu dengan adanya stand makanan. Kita menyediakan 10 stand makanan dengan varian yang berbeda-beda, tujuannya untuk mengarahkan siswa-siswi itu lebih aktif di depan panggung seperti itu. Kemudian kita juga mengajak kerjasama dari salah satu vendor foto booth waktu itu dari One Shoot Photo Booth yang berasal dari Semarang, dan itu kita mengarahkan untuk di salah satu tempat dan alhamdulillahnya dari SMA Negeri 4 Magelang ternyata banyak sekali yang minat di foto booth. Akhirnya alhamdulillahnya acara tersebut bisa lebih ramai seperti itu. Oke, baik. Apa sih harapan Kak Nasyif untuk GKS di tahun-tahun berikutnya, Kak? Kalau pesan aku untuk kepanitiaan selanjutnya mungkin lebih baik dari kami yang sudah menjadi panitia dan evaluasi-evaluasi dari tahun ini bisa dijadikan pembelajaran untuk tahun depan. Dan mungkin beberapa pesan dari aku, tetap ikat organisasi-organisasi yang ada di SMA Negeri 4 Magelang karena organisasi SMA Negeri 4 Magelang ini menjadi titik utamanya dari SMA 4 gitu. Jadi ketika kita bisa mengkoordinasi semuanya, itu akan terasa lebih harmonis dan juga lebih manis gitu. Oke, baik. Di pertanyaan terakhir ini, saya ingin menanyakan pesan dan kesan dari Kak Nasyif sendiri, baik untuk panitia yang terlibat di acara, maupun untuk peserta, baik dari siswa-siswi SMAPA maupun guru-guru yang telah terlibat untuk meramaikan acara, Kak. Oke, mungkin aku mengucapkan terima kasih dulu kepada partnerku yaitu Alika karena dia sudah membantu aku sangat banyak di event GKS ini dan juga aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kemudian organisasi OSIS dan MPK yang sudah bekerja sangat baik di GKS tahun ini. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kesiswaan, Bapak Ibu Pembina dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga dukungan dari Ibu Kuntari Purwaningsih selaku Kepala SMA Negeri 4 Magelang di acara gelar karya siswa tahun ini. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang banyak sekali dapat membantu di GKS ini seperti dari sponsor, kemudian vendor dan juga dari photo booth seperti itu. Mungkin ketika organisasi tersebut tidak berjalan bersama, mungkin GKS ini tidak akan semeriah kemarin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nasyif atas waktunya. Dan itulah hasil wawancara saya dengan Nasyif untuk acara gelar karya siswa. Semoga kedepannya acara gelar karya siswa di SMA Negeri 4 Magelang dapat berjalan dengan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya Namira Dan aku Nasif.
pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.